Elshinta News and Talk. Pendengar, fasilitas kesehatan dinilai tidak akan sanggup lagi menampung lonjakan pasien COVID-19 maupun non-COVID. Pasalnya jumlah kasus sudah melebihi kapasitas vaskes. Sementara jika membuat fasilitas kesehatan darurat, rekrutmen tenaga kesehatan juga tidak mudah. Apa yang akan didorong oleh DPRD terkait dengan kondisi saat ini? Selain itu, upaya apa untuk menurunkan kasus melalui PPKM darurat? Kami sudah bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Kurniasi Mufidayati. Elshinta News and Talk. Bu Fida, sebelum ini tadi kami sedang berbincang bersama dengan Kepala Ombudsman DKI Jakarta, dan kami menerima banyak sekali keluhan dari masyarakat terkait dengan akses rumah sakit yang memang sangat sulit, banyak yang ditolak. Saya yang mendengarkannya saja ini sangat ternyuh, Bu. Ini jangan sampai ini terjadi tragedi kemanusiaan, Bu Fida. Apa yang bisa dilakukan, Bu Fida? Ya, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semuanya, mudah-mudahan kita selalu dalam naungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Mas. Ya, ini situasi yang sangat berat sekali, situasi yang sangat darurat, dan pemerintah harus memang benar-benar mencari solusi saat ini juga. Ya, terkait dengan situasi saat ini kita sama-sama prihatin karena angka positif COVID terus meningkat ya, belum beranjak berkurang, melandai pun belum, tapi apalagi berkurang ya, jadi masih terus meningkat. Sementara juga ketersediaan pasienkes kita, bed kita ya, itu sudah sangat luar biasa. Angka BOR kita, bed occupancy rate untuk rumah sakit itu sudah di atas standar WHO. WHO itu menyatakan standar itu 60%. Kita sudah di atas 60% semua rumah sakit rata-rata. Secara nasional sudah menembus di atas 70%. Ini adalah satu angka yang sangat memprihatinkan dan harus segera ada solusi. Ada beberapa, besok sih kita akan mengadakan rapat ya dengan Kemenkes ya, Komisi 9. Walaupun di tengah situasi PPKM darurat, tapi kita sudah meminta izin kepada pimpinan DPR untuk mengadakan rapat dengan Kemenkes dan juga semua pihak terkait untuk bisa mengantisipasi situasi yang semakin darurat. Dan memang betul sekarang ini banyak yang melakukan isoman di rumah masing-masing karena rumah sakit sudah tidak mampu menampung. Saya sendiri sudah banyak sekali melakukan advokasi, tapi juga sudah tidak bisa membantu karena memang betul-betul sudah penuh. Dan yang lebih berbahaya lagi itu adalah tidak hanya bornya sudah di atas rata-rata WHO, Mas, tapi bagaimana tenaga kesehatan kita dan tenaga medis kita ini sudah banyak yang terpapar yang akhirnya harus isoman juga. Nah, ini adalah satu hal yang sangat memprihatinkan ya. Ini sudah kita minta untuk diantisipasi jauh-jauh hari sebelum suasana ini terjadi, tetapi ya ini semuanya terjadi pada hari ini. Jadi sekarang kita harus mencari solusi dan kita meminta pemerintah untuk segera mengambil solusi. Beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan adalah menambah pembukaan bed yang ada di rumah sakit yang ada. Jadi kan misalnya ada bed untuk pasien yang non-COVID itu mungkin harus ditambah dikurangin yang untuk non-COVID-nya, tapi kemudian ditambahkan untuk yang COVID ya. Tapi untuk mengantisipasi pasien non-COVID tetap terlayani, mungkin bisa dialihkan ke rumah sakit yang di level level kecamatan gitu ya. Jadi ini memang harus benar-benar diatur. Kita kan ada rumah sakit tipe A, tipe B, tipe C, tipe D gitu ya. Ini harus dipetakan dan harus diproporsionalkan sedemikian rupa sehingga memang bed ini akan bertambah dan bisa ditambahkan secara signifikan. Walaupun sih Kemenkes mengatakan sudah menambahkan ya, tetapi belum mampu menampung kan kenyataannya. Gitu. Berarti kan harus ditambah lagi dan ditambah lagi. Selain itu, kalau memang memungkinkan itu adalah dibuka tempat-tempat isoman yang lebih terkendali ataupun di bawah pemantauan pemerintah. Cuma memang ini tantangannya tidak mudah karena harus ada tenaga kesehatan. Nah, ini yang sekarang menjadi kendala tenaga kesehatan. Jadi mungkin dulu kita sudah pernah mengusulkan berapa kali adanya kemudahan untuk menempatkan
para tenaga kesehatan, tenaga medis yang sudah menyelesaikan pendidikannya. Ini kan biasanya proses administrasinya panjang, Mas, untuk bisa ditempatkan dan untuk bisa membantu on the job gitu ya. Nah, ini mungkin harus dilenturkan dalam suasana darurat seperti ini, proses administrasi, proses birokrasi administrasi terkait dengan penempatan masyarakat, tenaga-tenaga kesehatan dan tenaga medis yang sudah menyelesaikan pendidikannya bisa dipercepat gitu. Di samping itu juga mungkin bisa membuka relawan-relawan yang memang untuk membantu mengatasi situasi ini, tapi untuk penanganan yang ringan. Yang ringan ya, karena kalau sudah penanganan sedang ke atas itu memang harus tenaga terampil yang khusus gitu. Jadi memang ini harus ada beberapa langkah secara cepat dilakukan oleh pemerintah. Di samping itu, kita juga sangat meminta kepada pemerintah untuk segera menyediakan semua kebutuhan alkes dan obat. Ini dari kemarin saya tuh diteleponin banyak pasien, Mas, karena membutuhkan obat A, obat B, obat C, stoknya udah habis di provinsi ini, stoknya udah habis di provinsi ini. Nah, ini kita juga miris, rumah sakit di Jogja saja sudah kehabisan oksigen, sehingga berapa puluh pasien itu harus meninggal karena kehabisan oksigen. Ini udah nangis kita nih melihat situasi kayak gini. Nah, kita minta supaya ketersediaan alkes, tabung oksigen, semua obat-obatan yang dibutuhkan harus didistribusikan secara merata di semua provinsi yang saat ini sedang benar-benar red zone ya, ataupun benar-benar dalam kondisi yang sangat berat. Ini kan Jawa, Bali kan semuanya sedang berat saat ini. Ini harus disuplai kebutuhan oksigen. Ini oksigen di DKI Jakarta walaupun katanya sudah ditingkatkan, tapi pada kenyataannya hari ini saja saya mengadvokasi sejumlah pasien yang isoman membutuhkan oksigen saturasi sudah 77 masih di rumah karena tidak mampu dibawa ke rumah sakit. Kemudian oksigen begitu susahnya untuk dicari. Jadi kita berharap sekali dengan memintalah dengan segala rasa kemanusiaan yang perlu kita tingkatkan, pemerintah agar membuka keran semua untuk bisa tabung gas ini ataupun oksigen, tabung oksigen dan O2 sampai saking ininya ya, tabung oksigen dan oksigen ini benar-benar karena ini nyawa yang sekarang sedang kita selamatkan itu adalah nyawa. Jadi kita berharap dan mendorong pemerintah segera untuk melakukan tindakan-tindakan solutif. Pertama adalah membuka ataupun menambah ruang-ruang di rumah sakit semua untuk bed yang diperuntukkan untuk pasien COVID dengan pemetaan tadi ya, tipe A, tipe B, tipe C, tipe D sesuai dengan kemampuannya, tanpa mengabaikan kebutuhan perawatan untuk pasien non-COVID. Ini di tengah-tengah situasi kayak gini kami masih harus mengadvokasi ibu melahirkan, Mas. Tadi pagi sampai bingung nyari rumah sakit yang aman untuk ibu melahirkan. Sementara sudah pembukaan 1 dan 2 rumah sakit di Jakarta semua sudah menangani COVID semua. Allahu Akbar. Kita sampai benar-benar situasi itu luar biasa ya. Ngerasain betul gitu kita tuh. Jadi pertama tadi bor ini harus dikembalikan, harus ditambah lah. Bed ini, bed occupancy-nya harus ditambah supaya bisa di bawah rata-rata WHO 60%. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan alkes, obat, tenaga kesehatan dan tenaga medis ini menjadi sangat urgen dan mendesak pada saat ini. Dan betul-betul harus ada solusi menambah ruangan-ruangan rawat yang memang dibutuhkan ya. Dan segala konsekuensinya memang harus disiapkan oleh pemerintah. Kalau tadi ada juga seperti ini ya, temuan dan juga usulan begitu dari Pak Teguh, Ombudsman DKI Jakarta, bahwa masih banyak wisma-wisma di DKI Jakarta yang tempatnya ini malah justru digunakan untuk isolasi mandiri begitu. Kalau isolasi mandiri dikatakan oleh Pak Teguh sebaiknya di rumah dan dipantau saja, sedangkan dari wisma tersebut bisa digunakan sebagai semacam ini ya, dadakan begitu, ruang inap dadakan, sehingga dari pasien-pasien yang sudah mengalami gejala sedang dan berat bisa dimasukkan di situ sehingga tidak terjadi kematian di luar vaskes, Bu. Iya, jadi yang kita pantau di lapangan, Mas, memang betul apa yang diharapkan, tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat yang tidak bisa isoman di rumah karena harus menyelamatkan anggota keluarga yang lain. Baik. Jadi tidak ada kamar yang terpisah sehingga membuat aman dari keluarga yang negatif ini dari terpapar. Karena kan kalau isoman di rumah itu disiplinnya harus tinggi sekali ya. Betul. Kamarnya harus terpisah, semua terpisah, dan
nggak boleh campur sama sekali dengan anggota keluarga yang lain. Nah, ini akhirnya di beberapa kasus yang kita advokasi juga gitu ya, memang tidak memungkinkan tinggal, ini kan rata-rata rumah kontrakan, Mas, yang ya artinya ya ruangannya segitu-gitu aja, sehingga harus dipindahkan di ruangan di tempat yang memang menampung untuk isoman, untuk menghindari terjadinya penambahan klaster keluarga. Itu yang dilakukan ya. Dan sebenarnya memang mungkin wisma-wisma yang lainnya juga sebenarnya masih ada yang bisa dioptimalkan untuk perawatan. Nah, ini tinggal bagaimana kebijakan dari pemerintah ya untuk memberikan izin perluasan extension rumah sakit ini supaya bisa menambah tempat ya. Mungkin ada rumah sakit yang kemarin juga siap untuk menambah extension gitu ya, untuk menambah tempat ya, ada gedung yang bisa dimanfaatkan, tapi izinnya masih lamanya. Ini harusnya izin-izin kayak gini dalam kondisi izin darurat bisa dikeluarkan. Jadi kita akan mendorong seperti itu besok di rapat supaya izin untuk rumah sakit yang mampu melakukan extension perluasan kamar itu diberikan dengan izin yang lebih mudah gitu. Tetap dalam pemantauan kualitas tentu saja ya, tetapi jangan dipersulit seperti masih dalam situasi normal gitu. Kalau selama ini kerjasama dengan PHRI untuk menyediakan hotel-hotel yang digunakan tempat isolasi bagaimana, Bu? Apakah sampai saat ini masih berjalan dan lebih banyak? Ya, kita monitor sudah banyak hotel yang tertutup ya, tidak melayani lagi. Karena mungkin karena katanya pembayarannya masih belum selesai, atau mungkin juga karena ketersediaan alat-alatnya yang mulai terbatas ya. Ini saya juga belum menganalisis lebih lanjut lagi ya, menginvestigasi lebih lanjut lagi. Cuma beberapa case itu hotel-hotel sudah tidak menerima lagi ya karantina ataupun isolasi di hotel-hotel. Sebenarnya kalau tempat sih banyak ya, Mas. Ya, kalau tempat banyak, tetapi yang jadi tantangan itu adalah tenaga kesehatan, tenaga medis dan alat kesehatan. Karena alat kesehatan ini minimal kan tabung oksigen aja sekarang sudah sangat langka sekali gitu ya. Dan masyarakat sulit untuk mendapatkannya. Ini bagaimana mungkin negara Indonesia dengan 270 juta penduduk yang sudah terpapar 1 tahun lebih, kok tabung oksigen kok sampai nggak ada, oksigen juga susah dicari, apalagi di tengah situasi yang sangat kritis pada saat ini. Jadi kita berharap sekali kita bisa belajar dari India. India itu cepat mengatasi situasi kolaps pada beberapa waktu yang lalu ya, langsung mengantisipasi termasuk juga masalah impor tabung gas dan pengelolaan industri oksigen, tabung oksigen, tabung oksigen dan oksigen itu benar-benar dikelola directly, langsung dari pemasok kepada rumah sakit, tidak lagi melalui pihak ketiga ataupun melalui pihak keberapa, sehingga akhirnya industri ini benar-benar di shortcut dulu selama berapa pekan sampai semua normal, baru kemudian dikembalikan kepada pihak kedua ataupun pihak ketiga yang mengelola. Baik, gitu. Bu Vida, saya putarkan juga temuan dari Ombudsman Jakarta Raya terkait dengan salah satu kewajiban dari pemerintah yang harus dilakukan sebenarnya adalah tracing begitu. Tetapi ada temuan dari Ombudsman yang menyatakan bahwa tracing saat ini tidak dilakukan. Saya akan perdengarkan kepada pendengar juga. Pendengar, kami akan ajak Anda untuk menyimak pernyataan dari Ketua Ombudsman Jakarta Raya, Bapak Teguh Nugroho, yang tadi kami sempat berbincang. Sekarang ini kan sebetulnya banyak orang yang terkena COVID kemudian tidak di tracing. Jadi tracingnya begini, ada 1 orang yang kena. Nah, biasanya kemudian keluarganya itu tidak di tracing karena keterbatasan tenaga nakes. Akhirnya yang positifnya saja yang diminta isolasi mandiri atau kemudian diminta untuk masuk ke rumah sakit, sementara keluarganya tidak. Nah, keluarganya mau melakukan swab antigen, biayanya sangat mahal, 250.000. Baik, suatu yang ironi juga, Bu. Sebenarnya merupakan sebuah kewajiban, tetapi tidak dilakukan karena memang alasannya logis, karena SDM-nya memang juga terbatas. Bagaimana, Bu? Kalau semacam ini, apakah tidak akan semakin banyak tingkat keterpaparannya, Bu? Ya, kita juga sebenarnya udah berkali-kali mengingatkan ya supaya 3T tracing, testing, treatment ini ditingkatkan sesuai dengan di atas standar WHO karena memang Indonesia padat sekali penduduknya dan juga sangat tersebar di banyak kepulauan gitu ya. Sehingga 3T ini harus lebih masif dan harus di atas rata-rata WHO.
Kalau di KI Jakarta, angka 3T-nya sudah jauh melampaui dari standar WHO, Mas. Tapi kalau memang daerah-daerah lain yang saya mesti ngecek lagi, dan memang rata-rata sih katanya belum sampai mencapai angka minimal WHO ya untuk 3T ini. Nah, kita berharap 3T ini kan kunci sebenarnya. Betul. Kunci untuk bisa melakukan tindakan pencegahan penularan ya. Tracing, dari testing dulu. Setelah testing kemudian kan di tracing. Tracing siapa aja kontak eratnya, di testing lagi, tracing lagi, tracing lagi, dan treatment. Jadi sebenarnya kuncinya di 3T. Karena kayak tadi keterbatasan rumah sakit, keterbatasan alkes, keterbatasan obat, keterbatasan tenaga kesehatan dan medis itu masuk di kelompok treatment. Ya, jadi kan sesudah testing, di tracing, kemudian di treatment kan. Di treatment ini artinya apa? Dirawat. Dirawat di mana? Di rumah sakit. Sementara rumah sakitnya udah nggak mampu menampung. Dokter, tenaga kesehatan, dan juga para perawat sudah banyak yang terpapar. Ya, bahkan ada beberapa rumah sakit yang sudah ingin menyatakan tutup karena udah banyak perawatnya terpapar. Itu tidak diizinkan ya. Karena memang nggak mungkin untuk tutup ya. Jadi ini memang benar-benar 3T ini menjadi kunci karena semuanya terintegrasi di 3T dari hulu ke hilirnya ini ya di 3T, dari testing, tracing, dan treatment. Lalu bagaimana dengan temuan ini, Bu? Temuan dari kita sudah mendorong. Ombudsman. Sebenarnya di rapat bulan 2 atau 3 pekan yang lalu kita udah sampaikan supaya ada anggaran yang difokuskan untuk meningkatkan 3T ini di seluruh provinsi. Gitu. Apa yang kurang di situ alatnya, SDM-nya. Itu kalau SDM-nya kan ini kan sebenarnya bisa dilatih ya kalau untuk testing antigen gitu ya, kalau bukan PCR ya, untuk antigen ini kan bisa dilatih. Jadi sebenarnya bisa dilakukan penambahan SDM. Tapi memang sekali lagi pemerintah harus serius mengalokasikan anggaran semaksimal mungkin untuk 3T ini ditingkatkan di seluruh provinsi. Apalagi kita juga miris ya, waktu itu kita investigasi langsung dengan adanya antigen bekas dan seterusnya. Ini kan memprihatinkan gitu ya, di tengah pandemi yang sedang meningkat malah ada penggunaan antigen bekas dan sebagainya. Nah, ini kita benar-benar meminta ada alokasi anggaran. Alokasi anggaran yang benar-benar direfocusing untuk 3T ini ditingkatkan untuk seluruh provinsi yang membutuhkan support. Karena kalau mengandalkan APBD nggak bisa. APBD di daerah-daerah itu banyak yang sangat tidak mampu. Nah, jadi kayak seperti misalnya biaya isolasi mandiri ya, biaya 3T ini harusnya memang disupport dari pemerintah pusat, nggak bisa diserahkan ke APBD, terlalu berat. Baik, saya bacakan beberapa komentar yang masuk ke redaksi kami. Pak Wardoyo menyampaikan, menurut hemat saya wajarlah RS menyediakan fasilitas kamar tidur yang terbatas dengan membludaknya pasien COVID. Harus menyediakan fasilitas tersebut sebagai pihak yang bertanggung jawab, itu harus RS semua. Bagaimana caranya misalnya mendirikan tenda di luar sekalian fasilitas tempat tidur. Kemudian Pak Sudarsono, keterbatasan ruang perawatan di RS suatu keniscayaan, tetapi karena banyaknya pasien COVID-19 yang menunggu untuk menggunakan, penambahan ruang perawatan perlu ditambah, misalnya mendirikan tenda darurat, memanfaatkan hotel dan penginapan sekitar RS, atau mempercepat pasien sembuh untuk dirawat di rumah sakit. Beberapa usulan, Bu, untuk menambah ketersediaan ruangan begitu, mendirikan tenda di luar bagaimana, Bu? Ya, sudah kita bahas juga ya, kalau tempat itu banyak ya sebenarnya ya, artinya ya kayak hotel atau mungkin wisma-wisma itu kan banyak yang bisa digunakan. Tapi memang kembali kepada kesiapan dari pemerintah untuk ketersediaan tenaga kesehatan, tenaga medis, alkes, dan semua perangkat untuk operasional rumah sakit. Nah, tenda, beberapa rumah sakit sudah memperluas dengan tenda di Jakarta. Ya, IGD di beberapa rumah sakit di beberapa tempat sudah diperluas dengan tenda. Ini sudah terjadi dan mungkin memang perlu ada rumah sakit moduler gitu ya, yang harus dibikin baru gitu ya. Ini kan kayak kita kan beberapa tempat sudah bikin rumah sakit moduler juga kan. Ini mungkin perlu dikembangkan juga. Jadi itu bisa menjadi opsi selama pemerintah memang harus punya konsisten yang dengan komitmen yang tinggi. Punya komitmen yang tinggi, alokasikan anggaran saat ini juga untuk menambah bed, menambah tenaga kesehatan, tenaga medis, kemudian juga menambah ketersediaan alkes, khususnya tabung oksigen dan oksigen, obat-obatan yang saat ini dibutuhkan untuk menyembuhkan pasien yang menengah ke atas, menengah berat gitu ya, dan juga ketersediaan semua perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk melayani pasien.
Dan sekarang ini juga yang menjadi dilema buat rumah sakit, khususnya rumah sakit swasta dan rumah sakit yang lainnya juga saya rasa itu adalah piutang pemerintah ini loh Mas. Piutang pemerintah kan juga sudah sangat tinggi dan belum dibayarkan semua, sehingga biaya kos operasional rumah sakit ini juga tengah mati gitu ya. Kita mendapatkan curhatan itu ya. Mereka harus melayani pasien yang membludak, tapi kos operasionalnya sampai pinjam sana pinjam sini berapa rumah sakit gitu ya, karena harus menutupi kos operasional yang harus disediakan. Sementara piutang-piutang dari pemerintah belum dibayarkan atas klaim terhadap pasien-pasien COVID yang sudah dirawat selama ini. Ya, berarti jadi memang persoalannya memang sudah terlalu kompleks, tapi saya saya kira pemerintah harus segera menyelesaikan satu persatu dan memang diuraikan supaya paling tidak menyelamatkan nyawa masyarakat dulu lah ini, menyelamatkan nyawa, karena memang sudah banyak yang meninggal karena kekurang sigapan, bukan kekurang sigapan ya, ketidaktersediaan ini ruang rawat kemudian juga tabung oksigen juga sudah sangat kurang sekali lah. Kita meminta dengan sangat banget lah, ini tabung oksigen ini mendesak sekali karena ini bisa menyelamatkan nyawa manusia. Ya, berarti kondisi RS saat ini bagai hidup segan mati pun tak mau gitu ya. Saya sapa Pak Agus di Bandung yang sudah masuk. Pak Agus, selamat siang. Selamat siang, Mas. Ya, silakan Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Agus. Ya gini Bu, saya terkritik barusan komentar dari Ombudsman tentang tracing testing di Jakarta ya, yang katanya tenaga nakes yang jadi masalah Bu ya. Iya. Ini saya ada pengalaman dulu sedikit Bu ya, saya boleh cerita dulu. Silakan Pak Agus. Saya di tetangga saya di depan rumah tanggal 27 Mei kemarin itu positif Bu di pabrik ya. Nah 4 hari atau 5 hari berikutnya saya itu coba pingin tracing testing lapor ke puskesmas. Ya. Jadi tolong, karena jadi aneh setelah ada yang positif itu Bu, satu gang di rumah saya kan di dalam gang ya, nggak jauh dari jalan raya, jalan desa gitu lah. Semua itu seperti yang punya gejala mirip COVID gitu Bu. Nah, yang jadi ceritanya saya itu lapor ke puskesmas. Puskesmas itu memang katanya Pak boleh, cuma kan harus dari pemerintahan setempat. Saya coba lapor ke Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, semuanya Bu seperti yang nggak respon Bu. Yang jadi saya kaget memang pengakuan dari rumah sakit, dari puskesmas di wilayah saya, Pak katanya memang di desa Bapak itu rata-rata katanya pemerintahannya itu jarang lapor ke kami, biarpun ada data positif di kami. Saya kaget Bu, saya kaget. Ceritanya Bu, setelah itu kalau nggak salah, kurang 1 minggu dari situ saya lapor ke puskesmas, mertua dari yang positif di rumah itu meninggal Bu. Kemudian di depan rumahnya, waktu itu kalau nggak salah meninggal Sabtu sore. Kemudian Senin sorenya Bu, di depan rumahnya juga meninggal dunia Bu. Astagfirullahaladzim. Itu hari Senin sore. Dan yang sangat saya menyedihkan Bu, 3 hari berikutnya ibu saya yang meninggal Bu. Turut berduka cita ya Pak Agus ya. Saya terus terang ini nelpon sambil berkaca-kaca Bu. Saya masih sedih, masih kecewa, masih marah Bu. Kenapa terjadi seperti ini? Coba kalau testing tracing dari awal dilakukan ini nggak akan terjadi Bu. Termasuk saya juga ini baru selesai isolasi mandiri Bu. Saya terpapar, istri saya juga sama, ayah juga saya sama Bu. Cuma anak saya saja yang umur 3 tahun. Yang umur 3,5 tahun tidak terpapar. Yang saya ingin tanyakan Bu, tolonglah jangan hanya berbicara sanksi untuk masyarakat yang tidak pakai masker. Ini sanksi untuk para pejabat pemerintah dari mulai pemerintah daerah sampai turunannya RT RW ketika melakukan kesalahan seperti itu gimana Bu? Apakah memang mereka kurang pemahaman? Testing tracing aja mereka kok susah amat. Di kami tenaga nakes mungkin tidak kurang. Cuma yang jadi saya kaget dari pihak puskesmas, Pak, di daerah Bapak itu jarang lapor ke kami, nggak ada pelaporan. Saya kaget Bu, ada seperti itu. Baik. Kalau memang saya coba berharap ke Ibu, kalau memang nanti ada rapat, tolong sampaikan ke Ibu. Pak Agus, saya boleh tanya satu Pak Agus? Ya Pak Agus, tadi kan sempat menghubungi puskesmas begitu. Setelah menghubungi puskesmas turun langsung melakukan tracing juga tidak Pak Agus?
Enggak saya juga justru ya? minta ke puskesmas, Bu bisa nggak jemput bola tanpa pemerintahan kami melapor, bisa nggak dari puskesmas ke kami? Mereka menjawab, Pak nggak bisa, prosedurnya emang seperti itu. Saya nggak bisa apa-apa, Mas. Kepala desa kami juga seperti yang tidak peduli. Saya kemarin mengutip pernyataan Pak Ruhut Binsar di media, katanya kan Pak Ruhut sebagai koordinator PPKM darurat, Bu ya. Akan menindak katanya ya pemimpin daerah yang seperti itu, termasuk turunannya. Ya saya coba ingin sampaikan ke Ibu, kalau nanti rapat Pak Ruhut Binsar hadir, tolong sampaikan kejadian ini, Bu. Baik. Ini nyata terjadi, Bu. Kalau memang kita PPKM darurat percuma, percuma kalau masyarakatnya disiplin, tapi pemerintahannya enggak, ya percuma juga, Bu. Terima kasih banyak Pak Agus ya, kami turut prihatin. Semoga Pak Agus juga jaga kesehatan, turut berduka juga. Amin. Jaga kesehatan Pak Agus. Ya, terima kasih Bu. informasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah cerita yang mungkin sedikit memilukan Bu, yang karena sekali mendengarnya saya Pak. Ya, karena RT RW tidak melapor dan juga tracingnya tidak jemput bola juga. Bagaimana Bu? Ya, ini pasti akan saya sampaikan juga ya kasus-kasus seperti ini nanti insya Allah di rapat besok, dan inilah yang tadi saya sampaikan Mas. Tolonglah pemerintah untuk urusan birokrasi dan administrasi, ini kan situasi darurat gitu loh. Kayak tadi kan prosedurnya harus lewat sini. Kalau memang ada masyarakat yang lapor dan buktinya sudah nyata, ya ditolong aja dulu gitu. Urusan prosedur, birokrasi dan administrasinya menyusul gitu. Nah ini yang kita harapkan seperti itu. Karena di tengah situasi darurat kayak gini, orang udah harus segera cepat bertindak gitu kan untuk menyelamatkan gitu. Jadi mungkin proses-proses administrasi dan birokrasinya bisa dinomorduakan, tetap dilaksanakan tapi menyusul gitu, seperti itu. Yang kita harapkan seperti itu, termasuk juga tadi ketika ada rumah sakit yang akan melakukan proses expansion, menambahan bed dan sebagainya, membuka gedung baru misalnya, ini harus dipermudah juga supaya membantu menyelamatkan nyawa-nyawa masyarakat yang saat ini benar-benar sudah banyak di ujung tanduk. Kalau terkait dengan keterbatasan SDM, apa yang bisa dilakukan Bu? Apakah tidak bisa dilakukan semacam perbantuan silang begitu, atau percepatan mahasiswa yang memang di semester akhir begitu, sehingga bisa menanggulangi keterbatasan SDM itu untuk perbantuan Bu? Ya, kalau di Jakarta mahasiswa residen sudah banyak yang diturunkan juga ya. Nah, salah satunya tadi yang saya sampaikan, mempercepat penempatan tenaga kesehatan, tenaga medis yang sudah menyelesaikan proses studinya gitu ya, dan juga dimudahkan untuk penugasan gitu. Jadi nggak lama lagi. Ini kan biasanya kan dokter itu harus ada ini dulu, prosesnya banyak kan. Tadi sekali lagi ini adalah pada saat ini dibutuhkan kelenturan di dalam administrasi dan birokrasi. Ya, dibutuhkan kelenturan di dalam administrasi dan birokrasi supaya ya penambahan tenaga kesehatan, penambahan tenaga medis ini bisa dipercepat, dan juga membuka relawan untuk penanganan pasien yang ringan ataupun pendampingan pasien-pasien yang isoman gitu. Karena kalau isoman ini perlu didampingin gitu. Baik. Kemudian kalau untuk perbantuan silang begitu bagaimana ketika ada satu daerah yang masih zona hijau atau zona kuning dialihkan begitu? Iya, itu juga bisa dilakukan, tapi dengan catatan yang diperbantukan itu tidak mengalami situasi kolaps ya. Artinya jangan sampai nanti ketika di sana dibutuhkan daerah A menyumbang tenaga kesehatan ke daerah C. Daerah A-nya jangan sampai kekurangan tenaga kesehatan. Itu sangat memungkinkan sekali untuk dilakukan seperti itu. Jadi itulah kelenturan-kelenturan birokrasi dan kelenturan-kelenturan penempatan yang memang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi situasi yang sedang sangat luar biasa pada hari ini. Baik. Selain itu, saya juga bacakan ini Pak Teguh, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saya pernah lihat khusus untuk RS swasta hampir rata-rata layak dan ada penambahan fasilitas, dan untuk RS milik pemerintah atau Pemda juga sudah layak. Hanya mohon maaf, kadang-kadang masih suka ada oknum yang mengobjekkan bagi masyarakat yang ingin dapat fasilitas lebih bagus. Ini ternyata penyampaian ataupun langsung disampaikan oleh Pak Teguh, menyatakan ada oknum yang masih bermain Bu. Ya, jadi saya kira memang harus ada tindakan tegas juga seperti tadi disampaikan oleh Pak Agus ya, tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang melakukan tindakan memanfaatkan situasi gitu ya, memanfaatkan situasi sehingga melakukan malpraktek kan, itu kan namanya malpraktek seperti itu kan.
dan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadi ya ini harus ada tindakan dan dilaporkan kepada rumah sakit tersebut ataupun kepada pihak berwajib ya, karena sekarang ini akan dilakukan tindakan ya, kayak misalnya sekarang kan harga obat kan juga sudah ada standarisasi nih dari kementerian ya, sudah keluar surat edarannya karena kita desak supaya ada surat standarisasi untuk harga supaya tidak benar-benar melambung dan tidak mampu dibeli oleh masyarakat. Dan itu sudah dikeluarkan surat edarannya. Kalau nanti ada yang menjual harga obat di atas surat edaran pemerintah, maka itu akan ada tindakan hukumnya. Nah, harusnya juga sama ketika di rumah sakit ada yang mempermainkan harga ataupun mempermainkan kamar, jual beli kamar lah ibarat kata kasarnya gitu ya. Itu juga harus ada tindakan sesuai dengan hukum gitu. Ya, permasalahan di luar rumah sakit sebenarnya banyak, Bu. Seperti yang beberapa kali sebenarnya tadi Bu Vida sudah menyinggung terkait dengan ketersediaan oksigen itu sangat luar biasa ya di luar, kemudian juga terkait dengan pemantauan untuk masyarakat yang isoman sendiri di rumah itu sebenarnya sampai saat ini bagaimana sih tindakan dari pemerintah, Bu? Ya, semua masyarakat yang isoman di rumah harusnya tetap di dalam kewajiban pemerintah melakukan pemantauan, pengawasan dan pendampingan. Siapa yang melakukan adalah Fasiankes yang terdekat, ya, itu yang tingkat pertama. Siapa? Puskesmas. Jadi ya, puskesmas ini harus mengawasi, jangan sampai ada pasien yang tidak tahu bagaimana cara merawat dirinya sendiri di rumah ketika melakukan isoman. Dan harus ada saturasi oksigen yang kemudian dia cek setiap hari misalnya, ya, kemudian dilaporkan melalui WA atau melalui komunikasi online. Nah, ini yang memang masih tidak terhandle saya rasa, karena banyak sekali teman-teman di lapangan, masyarakat di lapangan yang kemudian kita juga ikut bantu, ya, membantu memberikan edukasi gitu ya. Edukasinya sangat kurang banget, Mas, untuk semua yang isoman di rumah. Jadi itu ya kan harusnya kan ada tanda-tanda kalau sudah mulai saturasi menurun langsung harus lapor ke puskesmas misalnya supaya dapat dievakuasi ke rumah sakit. Kemudian obat apa saja harus diminum, vitamin apa saja, kemudian kegiatan apa saja. Nah, ini harus ada pendampingan, nggak bisa masyarakat dilepas begitu saja. Ini masih kurang berarti ya. Baik. Masih kurang. Edukasinya masih kurang, pendampingannya juga masih kurang. Baik. Karena mungkin tadi terbatas tenaganya juga. Ya. Selain itu kita bahas terkait dengan penanganan keterbatasan BOR ini. Salah satunya adalah PPKM darurat yang saat ini sedang dilakukan mulai tanggal 3 hingga dengan 20 Juli. Kalau Bu Vida melihat ini apakah cukup bagus untuk bisa menurunkan keterpaparan di Indonesia, Bu? Ya, dengan syarat dan ketentuan berlaku itu, Mas. Kenapa saya katakan seperti itu? Tadi malam saya keluar saja itu masih banyak masyarakat yang melakukan mobilitas. Kuncinya adalah pengawasan. Pengawasan di dalam implementasi semua tata aturan yang sudah dikeluarkan untuk kesuksesan dari PPKM darurat itu sendiri. Dan memang masih ada beberapa peraturan, kan terdiri atas 14 peraturan itu ya, 14 poin ya. 14 poin ini masih ada yang multitafsir ya. Multitafsir misalnya yang bidang esensi, non esensi ini kan sangat multitafsir gitu. Orang bisa ngeklaim kan saya di bidang esensi, jadi saya boleh dong masuk atau segala macam kan gitu seperti itu. Nah, ini yang multitafsir seperti ini harus diperjelas. Mumpung masih awal-awal dan baru besok hari pertama kali kerja di masa PPKM darurat ini, kita mendorong dan menghimbau agar ada indikator yang lebih jelas ya supaya 14 poin ini benar-benar tidak ada multitafsir dan juga tidak disalahartikan dan benar-benar implementasinya dilakukan pengawasan yang sangat ketat dari semua pihak, dari level paling rendah, grassroots, sampai level paling atas sendiri. Ya, terkait dengan hal itu, apakah saat ini kepatuhan dari masyarakat sudah bisa mengikuti instruksi dari pemerintah untuk bisa di rumah saja begitu, dan kebutuhan sudah terpenuhi begitu? Ya. Beberapa tempat ada yang benar-benar sampai lockdown ya, gerbangnya ditutup, segala macam itu ada. Tapi juga ada beberapa tempat yang masih terbuka dan masih banyak mobilitas. Karenanya kampanye ataupun edukasi ataupun sosialisasi 5M ini harus terus dimasifkan melalui semua link media offline, media online ini harus terus-terusan diingatkan. Bahkan karena memang ini situasinya dianggap genting tuh harusnya di announcement ya, misalnya di RT RW, di RW ini kan ada masjid, ada musola yang bisa menjadi pusat pengumuman gitu ya, mengumumkan setiap saat gitu ya.
agar masyarakat sekitar menjaga 5M apa segala itu diulang-ulang gitu ya. Itu akan sangat efektif karena kadang-kadang masyarakat ya perlu diingatkan juga karena memang dia tidak menyalahkan juga ya, udah pada capek dan lelah juga kan Mas dengan situasi seperti ini. Ya. Dan mereka juga membutuhkan aktivitas di luar rumah untuk ekonomi misalnya kan seperti itu. Makanya harus ada tadi rambu-rambu yang diperbanyak di semua penjuru, di semua titik terkait dengan 5M ini. Ya, salah satu poin yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah penebalan pengawasan. Sejauh ini pemantauan dari Bu Fida bagaimana terkait dengan penjagaan dari baik itu Satpol PP, kemudian kepolisian ataupun TNI di titik-titik keramaian ataupun di tempat-tempat yang memang seharusnya dilakukan ini ya, penutupan begitu. Ya sudah ada peningkatan yang lumayan, tapi memang harus ditingkatkan lagi sih supaya benar-benar bisa lebih mengurangi mobilitas, mengurangi physical distancing dan mengurangi kerumunan itu. Posko desa bagaimana? Sudah ada situasi yang lebih dibandingkan PPKM yang kemarin, itu sudah ada perubahan, tapi memang harus dimaksimalkan lagi. Salah satu poin juga adalah meningkatkan peran dari posko desa yang ada di desa-desa begitu. Betul. Selama ini bagaimana Bu Fida atau sejak kemarin? Saya berulang kali selalu mengingatkan tentang pentingnya partisipasi publik, Mas. Karena partisipasi publik ini lebih bisa melibatkan unsur masyarakat yang terkecil ya. Di RT, mungkin di RT ini ada berapa komunitas yang masing-masing komunitasnya ada koordinatornya gitu. Karena ini harus dilibatkan semuanya ini. Lakukan pertemuan, kemudian lakukan sosialisasi, lakukan edukasi supaya para tokoh-tokoh lokal ini benar-benar bisa membantu untuk menciptakan PPKM darurat sebagaimana ketentuan yang berlaku. Jadi ya harus dioptimalkan lagi peran dari kepala-kepala ataupun tokoh-tokoh masyarakat setempat ini harus dioptimalkan lagi, diajak bersama-sama untuk meningkatkan partisipasi publiknya. Baik. Kalau PPKM ini apakah nanti juga, ini kan masih parsial per daerah begitu sebenarnya, walaupun dikatakan Jawa Bali tapi tidak sepenuhnya Jawa dan Bali begitu. Mobilitas ini apakah memang bisa benar-benar diputus Bu dengan hal itu? Karena mobilitas ini masuknya masyarakat antar daerah ini kan juga sangat sulit untuk dibatasi Bu. Ya mungkin kalau sebenarnya paling ideal sih memang mengurangi mobilitas dengan mengurangi perjalanan kecuali perjalanan yang untuk kebutuhan pokok ya. Kalau kebutuhan pokok kan nggak bisa kita larang karena kan nanti masyarakat bisa kesulitan mendapatkan kebutuhannya. Ya, sesuai dengan kebutuhannya. Tapi yang lain-lain ini memang harus dihentikan ya kalau menurut saya, yang tidak benar-benar krusial banget, yang tidak kepentingan untuk kebutuhan pokok masyarakat yang menyangkut kebutuhan pokok ya mungkin untuk sementara paling nggak mungkin sepekan dihentikan dulu, nanti dievaluasi lagi karena tadi mobilitas ini sangat mempercepat penularan juga mobilitas masyarakat ini gitu. Ya, nanti khususnya yang dari luar negeri ya Mas, ini saya menggarisbawahi betul ini. Kemarin saya dapat informasi katanya datang lagi tenaga kerja asing lah, WNA lagi, tapi saya belum klarifikasi kebenarannya ya. Jadi minta tolong sekali kepada pemerintah di mana kita sedang melakukan PPKM darurat, semua pintu masuk dari luar negeri juga harusnya diperketat dan bahkan ditutup sebaiknya, kecuali untuk kepentingan diplomasi. Ya. Saya bacakan ini ya, kebijakan terbaru dari pemerintah. Mulai tanggal 6 Juli, WNA masuk ke Indonesia wajib kantongi bukti vaksinasi. Berarti artinya ini masih tetap boleh? Ya, kemarin kita meminta sebenarnya itu dilarang, kecuali untuk hubungan diplomasi. Kalau hubungan diplomasi kan memang diperlukan ya untuk kenegaraan. Ya, jadi untuk 2 pekan hanya 2 pekan gitu loh, tidak tertutup selamanya, tapi 2 pekan inilah supaya benar-benar kondisi di Indonesia ini stabil dulu. Paling tidak angka rate-nya ini bisa melandai. Kalau sudah melandai mudah-mudahan bisa menurun dan ini bisa teratasi dengan lebih baik lagi. Gitu sih harapan kita seperti itu. Ya, baik. Dengan pembatasan ini apakah memang ini ya benar-benar masyarakat patuh berada di wilayahnya sendiri, karena ini kan yang dimaksudkan adalah penguncian begitu. Takutnya nanti ketika ada mobilitas yang masih keluar masuk begitu bisa menularkan ke daerah lainnya. Penguncian ini sudah benar-benar ketat Bu, penjagaan di masing-masing perbatasan daerah yang itu.
Perbatasan saya belum ngecek ya, karena saya belum melakukan perjalanan keluar kota ya Mas ya. Tapi kemarin saya dengar ada beberapa keluarga yang masuk ke Jakarta sih masih bisa ya. Masih aman ya kemarin ya. Mungkin kemarin karena belum ada petugasnya yang bertugas kali mungkin. Saya berhusnuzannya seperti itu. Dan saya belum ngecek lagi situasinya seperti apa karena emang belum melakukan perjalanan luar. Baik Bu Fida, terima kasih banyak ya untuk sama-sama, waktunya bersama dengan Alsinta. Salam sehat selalu juga Bu Fida. 5M karena itulah kunci untuk bisa tidak terpapar insyaallah. Ya, terima kasih waktunya. Selamat siang Salam Bu Fida. sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mendengar anggota Komisi 9 DPR RI Kurniasih Mufidah.